Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Pada kompetisi dasar kita 4.7 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian indikator yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama membuat kesimpulan tentang makna dan unsur-unsur pembangun teks puisi. Kemudian mempresentasikan kesimpulan yang telah dibuat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kesatuan unsur pembangun puisi. Jadi kita akan mendengarkan langsung atau akan melihat dan Mister akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur pembangun dalam sebuah puisi. Unsur pembangun dalam sebuah puisi terdiri atas struktur batin dan struktur lahir. Karena kedua ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan kedua struktur tersebut saling mendukung dan melengkapi. Dengan demikian, pembaca perlu mengidentifikasi setiap bagian struktur puisi dan saling menghubungkannya. Dengan kata lain, antara struktur lahir dan kemudian struktur batin ini tidak dapat dipisahkan, saling mendukung. Misalnya, struktur batin berupa tema dapat disimpulkan berdasarkan hubungannya dengan pemilihan kata dan citraan. Kemudian pada sub berikutnya ada yang dimaksud dengan pemaknaan puisi. Setiap kita membaca puisi, setiap kita menjelaskan puisi, atau setiap kita membaca puisi tentu ada ataupun harus kita memaknai sebuah puisi tersebut. Yang pertama, menentukan kesatuan unsur pembangun puisi itu. Apa yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan cara mengetahui isi atau makna. Di samping pembaca dengan leluasanya membaca, kemudian pemahaman terhadap puisi tersebut harus didasari dengan setiap kata yang terkandung di dalamnya. Artinya apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Rangkaian kata tersebut yang terdapat dalam puisi biasanya mengandung konotasi atau makna tambahan yang bukan sebenarnya. Dengan kata lain, anak-anak harus bisa memahami isi ataupun juga makna puisi yang kita baca. Jangan asal kita membaca, kemudian asal kita membuat, tapi kita tidak tahu makna yang terkandung dalam sebuah puisi tersebut. Kemudian di dalam pemaknaan puisi dapat kita lihat atau dapat kita lakukan melalui tentu ada cara-cara tersendiri. Yang pertama, identifikasi kesatuan unsur pembangun puisi. Kita akan melihat, kita akan masuk ke dalam sebuah isi puisi tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan kata kunci dalam setiap larik puisi. Kata kunci di sini adalah makna ataupun maksud dari kata yang sudah dibuatkan. Itu harus kita ketahui apa maknanya, apa kata kuncinya dari setiap larik puisi yang kita baca tersebut. Kemudian mengaitkan maksud puisi dengan kehidupan nyata. Karena dalam sebuah puisi itu ada orang yang membuat puisi untuk misalnya tentang peristiwa yang sedang terjadi, ataupun tentang jati dirinya, ataupun tentang alam. Itu harus kita ketahui, harus kita maksudkan dengan makna puisi tersebut. Kemudian yang keempat, memparafrasakan setiap bait puisi berdasarkan kata kunci dan realita. Artinya kita harus memadukan, harus mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, menyimpulkan keseluruhan isi puisi berdasarkan data yang telah dihimpun. Makna yang ada dalam kalimat tersebut adalah kita harus memahami
secara keseluruhan dari masing-masing bait atau masing-masing lirik itu harus kita himpun dengan membuat sebuah kesimpulan. Dengan kata lain, setiap kita membaca puisi, setiap kita membuat puisi, tentu ada makna yang tersirat di dalam puisi tersebut. Untuk lebih mendalam tentang menyimpulkan atau memaknai makna puisi ini, siswa diharapkan yang pertama mampu memahami kesatuan pembangun puisi. Artinya siswa mampu memahami kesatuan pembangun puisi tersebut. Yang kedua, siswa mampu memahami pemaknaan puisi. Ketiga, siswa mampu menjalankan sikap sopan santun di dalam pembelajaran PJJ ataupun secara langsung. Yang terakhir, siswa mampu menjalankan sikap religi di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, dalam kita menjalankan sebuah sebagai seorang siswa harus bisa menjalankan ataupun memaknai kehidupan itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru dan juga orang tua. Terakhir, di sini Bapak akan memberikan sebuah tugas ataupun kegiatan, yaitu aktivitas siswa. Yang pertama, carilah puisi yang berjudul Beri Daku Sumbah karya Taufik Ismail. Ini bisa anak-anak lihat di perpustakaan ataupun bisa anak-anak download langsung di Google. Kemudian setelah puisi tadi didapatkan, silakan anak-anak catat, kemudian anak-anak baca puisi tersebut, lalu dibuatkan sebuah videonya. Setelah dibuatkan videonya, setelah diedit, kemudian silakan anak-anak kirimkan melalui GCR ataupun via tele. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita ini anak-anak semuanya mampu mendapatkan ilmu pengetahuan sekalipun dalam keadaan proses PJJ ini, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu belajar dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.